Halo teman-teman, kali ini kita bakal jalan-jalan dari Pariaman ke Bukit Tinggi. Setelah beberapa hari di Pariaman, sepertinya bus yang ada di frame ini mencuri perhatian Mimin. Setelah beberapa kali melihat bus ini lalu lalang di jalur Padang ke Pariaman. Nah, kita bakal jalan-jalan mencoba bus yang punya nama Alisma ini terlebih dahulu. Kita bakal keliling Pariaman hingga ke Bukit Tinggi. Untuk jaraknya dari kota Pariaman sampai ke kota Bukit Tinggi kurang lebih 70 km. Kita memilih transportasi menggunakan bus AKDP yang ada di sini ya. Oke, kira-kira gimana keseruan trip kali ini? Langsung kita ulas saja di episode kali ini ya. Untuk kalian ketahui, transportasi untuk dari daerah Pariaman bukan kotanya. Biar bisa kita ke kota Bukit Tinggi, kita harus beberapa kali ganti kendaraan seperti yang Mimin lakukan kali ini. Sebenarnya kalau mau langsung bisa, tapi kita harus ke Terminal Jati Kota Pariaman dahulu, lanjut naik travel langsung ke Bukit Tinggi via si Cincin Padang Panjang. Tapi kali ini kita mau nunggu saja busnya lewat di sekitaran kawasan IMT Singgah, yaitu di sekitaran Sungai Laban. Jadinya kita memilih untuk naik bus Alisma dulu, baru nanti kita cari kendaraan lagi ke arah Bukit Tinggi di Simpang Lubu Alung. Kita nggak bisa naik bus Alisma ini sampai akhir tujuan ya, karena bus ini mempunyai tujuan terakhir Pariaman ke Padang. Yang bikin IMT ingin mencoba bus ini ya kayak gini. Jalannya bener-bener santai kayak di pantai, nggak dikejar waktu sama sekali karena jarak antar bus lainnya juga sangat jauh. Kalau kita nongkrong di sekitaran Pariaman melihat bus ini lewat, bisa kalian bayangkan gimana keseruan santainya bus ini ketika berjalan. Untuk tarifnya full dari Pariaman sampai ke Padang, bus Alisma ini di tahun 2022 ada di 12.000. Free lihat pemandangan secara seksama dan puas banget menghirup udara segar di sekitaran Pariaman. Jam keberangkatan bus ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam dan jarak dari kota Pariaman ke kota Padang ada 76 km. Sebenarnya dari kota Pariaman ke kota Padang ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan bus Alisma ini yang kurang lebih bisa ditempuh 2 jam perjalanan. Bus Alisma ini memulai perjalanan dari Terminal Jati, kota Pariaman dan finish di depan Universitas Negeri Padang atau Mall Basko. Dan pilihan kedua bisa menggunakan kereta api Sibinuang yang berangkat dari Padang ke Pariaman 4 kali sehari. Untuk jam-jamnya ada di jam 6 pagi, 9 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore. Jika kita menggunakan kereta api, start awalnya dari stasiun Pariaman dan finish terakhir di stasiun Kota Padang. Kali ini kita tidak full sampai di Padang ya, tapi kita nanti bakal turun di Simpang Lubu Alum yang merupakan titik pertemuan transportasi dari Padang ke arah Pariaman dan ke arah Bukit Tinggi. Di situ kita nanti bakal nyari travel untuk ke arah Bukit Tinggi. Untuk tarif dari Pariaman sampai ke Lubu Alung seharga Rp5.000. Sebenarnya untuk keseruan naik bus ini bisa dirasakan ketika bus laju santai kalau kalian memulai dari Pariaman menuju ke Padang. Dan keseruannya hanya ada di kota Pariaman sampai di Simpang Lubu Alung saja. Karena nanti selepas Lubu Alung ke arah Padang, bus akan melaju lebih kencang dari saat ini karena di simpang tersebut sudah banyak persaingan transportasi yang sama-sama menuju ke arah kota Padang. Makanya kita naik bus ini hanya sampai di Simpang Lubu Alung. Mungkin karena kali ini bus sudah full terisi dengan datangnya rombongan anak pulang sekolah,
Jadinya bus ini sekarang dipacu lebih kencang dari biasanya. Kadang kalau pas masa-masa pandemi dan sekolah masih libur, keseruan jalan santai bakal lebih terasa lagi dari trip kali ini. Bus ini menggunakan bodi medium, kalau di Jawa mirip dengan bus kuning Mojokerto Pasuruan atau bus dari Cepu ke Ngawi. Bus ini menjadi pilihan utama di sini karena selain tarifnya yang sangat murah, juga karena di Pariaman ojek online belum boleh masuk sampai saat ini. Jadi kalau tidak punya kendaraan pribadi, naik transportasi umum seperti bus Alisma ini bakal jadi pilihan utama bagi penumpang di sekitaran Pariaman. Kalau di Padang sudah banyak kita temui ojek online, tapi untuk di Pariaman bakalan nggak bisa kalian temukan kecuali beberapa ojek online seperti Maxim yang mengantar penumpang dari Padang yang minta turun di Pariaman. Di Padang Pariaman juga tidak ada minimarket seperti Indomaret dan Alfamart ya, karena memang belum boleh masuk sampai saat ini. Faktor belum boleh masuk ke Sumbar karena alasan sebagian besar penduduknya adalah berjualan dan berdagang, bukan kebanyakan yang bekerja. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Simpang Lubuk Alung. Kurang lebih tadi kita menempuh 30 menitan. Nah, untuk suasananya kayak gini ya siang ini. Jadi kalau kalian dari Pariaman mau ke Bukit Tinggi, turunnya ya di Simpang ini. Setelah ini kita jalan dikit ke arah simpang depan untuk nyari travel ke arah Bukit Tinggi. Kalau di Jawa, simpang itu biasa diartikan perempatan atau pertigaan. Kalau di Sumatera namanya simpang. Dan di sini tempat kita menunggu travel Padang ke Bukit Tinggi. Kalau mencari transportasi dari sini bakalan banyak banget pilihannya. Nggak seperti di Pariaman tadi. Kita baru nunggu saja langsung datang travel yang kita tunggu-tunggu. Kurang lebih seperti ini interiornya. Pemandangan perjalanan kali ini bakal lebih berbeda dari kita naik bus Alisma yang tadi. Kalau warga di sini menyebutnya transportasi ini adalah travel. Kalau di Jawa menyebut kata travel, pasti kita nggak bisa nyegat di pinggir jalan seperti kayak IMT kali ini. Pasti kalau di Jawa namanya travel, pasti beli tiket dulu di agen baru naik dari masing-masing agen travelnya. Mulai dari sini kita bakal melewati rute Lubuk Alung, Padang Panjang sampai ke Bukit Tinggi. Untuk pemberangkatan awal travel ini dari Kota Padang sampai pemberhentian terakhir ada di terminal Kota Bukit Tinggi. Tapi nanti kita nggak turun di terminal Kota Bukit Tingginya karena tujuan Mimin mau ke tempat wisata Jam Gadang. Kalau turun di terminal Kota Bukit Tinggi jaraknya kejauhan nanti. Nanti kita turun di Simpang Pasar Jambu Air saja, baru menyambung lagi naik angkot ke Jam Gadang Bukit Tinggi. Untuk tarif fullnya dari Padang ke Bukit Tinggi di tahun 2022 ini ada di 20.000. Sedangkan kita naiknya tadi dari Lubuk Alung dan tujuan kita ke Pasar Jambu Air kena harga 15.000. Untuk driver dan penumpang semuanya pakai bahasa Minang di sini. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Minang ya siap-siap saja plonga-plongo lihat pemandangan seperti kayak Mimin gini. Resiko tiap perjalanan ke tempat wisata seperti Bukit Tinggi seperti ini biasanya beberapa travel juga banyak yang nakal untuk tarifnya jika tahu kita dari luar daerah Padang. Tapi nggak semuanya gitu ya, ini hanya gambaran saja. Makanya sebelum kalian mau kemana, pelajari dulu gimana kondisi nanti di tempat yang kalian tuju. Untuk yang naik di tengah jalan seperti Mimin gini, mending tanya dulu kalau ada travel yang berhenti nyamperin. Karena banyak juga travel yang nggak menuliskan trayek di kaca depannya. Takutnya kalau kalian nggak tanya-tanya dulu malah salah jurusan nantinya. Selain travel-travel berplat kuning seperti yang Mimin naikin ini, sebenarnya ada travel gelap kalau orang sini menyebutnya. Biasanya kalau kita nunggu di pinggir jalan terus ada mobil pribadi ngedim-ngedimin lampu, itu biasanya travel gelap atau mobil pribadi yang mencoba mencari sewa dari Padang ke Bukit Tinggi.
cara pembayaran travel Padang Bukit Tinggi ini kita bisa membayarnya nanti ketika kita turun ke driver. Karena kebanyakan travel di sini jarang memakai kernet, hanya ada satu driver yang menghandle semuanya dalam perjalanan. Untuk travel-travel Padang Bukit Tinggi ini semuanya pelari, nggak ada istilah ngetem-ngetem lama karena jarak antar travel dan angkutan yang lain sangat berdekatan. Travel-travel di sini berbeda warna liverinya dan namanya juga. Kalau yang Mimin naikin ini namanya Sinamar, berwarna putih, berbody elf. Hampir semua travel di jalur sini jago balapan semua. Untuk lama perjalanan dari Lubuk Alung ke Bukit Tinggi biasanya ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Kalau full dari Padang ke Bukit Tinggi bisa tembus 3 jam perjalanan. Jika sudah memasuki kawasan Padang Panjang, kita bakal disuguhkan pemandangan banyaknya tempat wisata di sepanjang jalur ini. Di tempat dekat tempat wisata air terjun Lembah Anai ada tempat checkpoint tiap-tiap travel. Kalau di Formula 1 biasanya disebut pit stop. Jadi travel-travel ini akan berhenti sebentar di tempat checkpoint untuk mempersilahkan beberapa pedagang jajanan seperti prekede. Tahu prekede apaan? Kalau kalian sering trip dari sekitaran Padang, Bukit Tinggi, Solo, Jambi, dan sekitarnya, kalian akan sering bertemu pedagang yang menjual prekede. Prekede kalau di bahasa Indonesiain kayak gimana ya? Sepertinya kayak perkedel jagung atau dadar jagung. Tapi kalau di sini prekede ini dijual kecil-kecil dan per potongan kecil itu dijual Rp1.000. Nah, setelah pedagang prekede menjajakan dagangannya, travel ini langsung tancap gas lagi dan kita mulai dari sini disuguhkan pemandangan jalur indah Padang Panjang sampai ke Bukit Tinggi.
Nah, akhirnya kita sampai di simpang Jambu Air ya. Kita mau lagi naik angkot merah ke Jam Gadang. Kita turun sini tadi. Sekarang jam berapa? 2. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi meskipun hujan-hujan ya, gerimis. Lanjut lagi pokoknya. Setelah sampai di simpang pasar Jambu Air, kita langsung tanya-tanya ke pedagang sekitar naik apa untuk bisa ke Jam Gadang. Dan ternyata kita harus naik angkot berwarna merah yang ada di seberang jalan di mana tempat kita turun tadi dengan kode di kaca nomor 15. Nah, di sini mending kalian tanya-tanya dulu ya jika kalian kurang memahami bakal naik apa untuk ke tempat tujuan. Karena kalau kalian nggak bisa bahasa Minang di sini akan banyak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Hampir semua angkot di sini pasti mengiyakan di mana kita mengutarakan tujuan kita. Mending tanya ke pedagang atau orang yang melintas sebelum naik angkotnya. Rumah sakit, kota. Ya. Parah, Pak. Kita beda polisnya. Tapi sama jenis istirahatnya sih. Untuk jenis angkot di sini masih sama seperti di angkot Padang ya. Modelnya racing semua. Baik dari model velg, suara knalpot hingga interior dan setir angkotnya istimewa banget. Larinya juga kencang-kencang banget. Untuk tarif dari Jambu Air ke Jam Gadang kena harga 3.000 dan ditempuh kurang lebih 10-15 menit perjalanan. Dan akhirnya kita sudah sampai di Jam Gadang, salah satu tempat wisata paling terkenal di Bukit Tinggi. Halo pasukan Armarem Bukit Tinggi, Mimin izin singgah dulu ya di sini. Nah, untuk episode selanjutnya kita bakal mereview hotel yang Mimin singgahi untuk beberapa hari karena dari segi harga yang murah dan hotelnya letak posisinya paling dekat dengan wisata Jam Gadang. Ditambah lagi hotel yang kita tempati merupakan salah satu hotel yang bekerja sama dengan Novotel. Wah, nggak kebayang kan nginep di hotel sekelas Novotel cuma di bawah 200 ribuan. Pantengin aja channel IMT untuk episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya IMT, Inspirasi Madep Tembok.